Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 yang sudah memperkenalkan diri di opening tadi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perencanaan peningkatan keamanan. Langsung saja, berikut materinya yang akan disampaikan oleh teman kami. Pengertian perencanaan. Menurut Nanang Fatah, perencanaan adalah tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Pengertian keamanan. Menurut Awaludin Dejamin, keamanan adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis, terlindungnya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman, gangguan, dan bahaya. Perencanaan meningkatkan keamanan merupakan suatu patokan yang dijadikan untuk mencapai sebuah tujuan dalam meningkatkan keamanan. Tentang landasan hukum keamanan negara. Menurut pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Udara, dan Laut sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedaulatan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dan usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Teori intelijen keamanan menurut Sulsky dan Schmidt. 1. Bagian dari keamanan nasional. 2. Sistem peringatan dini. 3. Sistem manajemen informasi. 4. Sistem analisis strategis. Menurut L. Charter, intelijen merupakan suatu informasi yang terkini dan akurat, yang merupakan bagian dari sistem keamanan nasional. Intelijen menjadi pusat dan strategis dalam menilai, identifikasi, menganalisa, serta memberikan informasi yang berisi indikasi sifat dan bentuk ancaman, baik secara potensial dan aktual, dan serta peringatan dini kepada pengambil kebijakan yang cepat dan akurat, untuk menghindari kekacauan demi keselamatan warga negara, bangsa, dan eksistensi negara. Elemen utama dalam pembuatan kebijakan berdasarkan William N. Dunn. 1. Pelaku kebijakan. 2. Kebijakan publik. 3. Lingkungan kebijakan yang berkait. Proses perencanaan meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar melalui Siskamling. Adapun di antaranya 1. Melakukan koordinasi dan musyawarah antara pejabat desa atau kelurahan dengan masyarakat yang melibatkan juga tokoh adat, Karang Taruna, LPM, dan lain-lain. 2. Merumuskan prosedur dan tata cara tuntunan praktis. 3. Merumuskan jadwal penugasan Siskamling. 4. Membuat panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan A. Tujuan kegiatan, B. Uraian kegiatan, C. Petugas pelaksanaan, D. Jadwal pelaksanaan, E. Catatan hasil pelaksanaan. 5. Catatan mutasi atau kegiatan petugas. 6. Sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga. 7. Perlengkapan P3K, penanggulangan bahaya dan bencana, serta peralatan lain yang dirasakan perlu. Simpulan, perencanaan peningkatan keamanan digunakan untuk meningkatkan kondisi keamanan yang dinamis meliputi rasa aman, rasa damai, rasa sejahtera yang terlindungi oleh hukum dan ketertiban. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya untuk menjaga dan mempertahankan keamanan negara dengan meningkatkan kinerja Polri TNI. Jika pemerintah sudah melaksanakan langkah antisipasinya untuk melindungi rakyat, maka peranan rakyat harus mendukung serta mengikuti berbagai peraturan yang ada. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.